Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan mungkin akan bisa jadi 15 tahun jika dia tidak membayar 809 miliarnya. Mengapa saya katakan? Saya lihat sangat mungkin Pak Prabowo akan turun tangan. Ikuti sampai selesai dan tuliskan kalian setuju atau tidak. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mantan Mendisbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara. Dan dia juga harus membayar 1 miliar subsidiar tahanan selama 190 hari jika tidak dibayar, dan 809 miliar uang pengganti, atau jika dia tidak membayar maka ditambahkan 5 tahun menjadi 15 tahun. Untuk pendukungnya ini tidak adil. Untuk para jaksa penuntut umum ini adalah sesuatu yang juga lebih rendah dari yang dituntutkan. Maka apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa saya lihat Pak Prabowo pasti akan turun tangan? Kita nggak bakal ngomongin masalah Nadiem bersalah atau enggak ya. Cuman yang bakal kita omongin di sini adalah, Loh, ya bersalah kalau di mata hukum. oh iya nggak. Karena sudah divonis akhirnya. Iya. Cuma maksudnya adalah menelisik lebih jauh lah. Maksudnya dari, kan banyak pakar hukum yang membahas ini dari sudut pandang kayak, oh Nadiem nggak menerima uang secara langsung dan lain-lain lah. Cuman kalau kita bahas adalah, apakah menurut Mas Denny sendiri pada akhirnya vonis Nadiem yang bisa 10-15 tahun penjara ini sesuai dengan yang diputuskan kemarin itu juga akan mirip-mirip dengan kasusnya Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto yang kental politik juga di dalamnya. The Knight of Cups, permainan perasaan. Saat kita melihat ke, kalau dulu kan koran ya, kalau sekarang kan medianya ini adalah sosial media. Maka yang didulukan di situ itu bukanlah fakta, tapi perasaan. Dan jika perasaan secara kolektif yang kita lihat di sini di sosial media ya, saya tidak bisa mengatakan seluruh Indonesia karena perlu diadakan survei, karena pengguna sosial media juga belum 3/4 rakyat Indonesia. Maka ingin saya katakan bahwa pengguna sosial media saat ini mungkin 80%-nya itu marah, mendukung Nadiem dan tidak setuju. Inginnya Nadiem ini divonis bebas. Tetapi kita juga tahu bahwa kalaupun ternyata pendapat mereka ini benar, Nadiem harusnya bebas, yang artinya membenarkan apa yang diyakini oleh Nadiem bahwa dia ini dikriminalisasi, tetap untuk quotes on quotes mengkriminalisasi sesuatu perlu sebuah skenario yang meyakinkan. Dan kalaupun ternyata kita mengikuti apa yang didalilkan oleh Nadiem, maka sejatinya apa yang selama ini dituduhkan ini masih dalam koridor yang masih bisa dipercayai gitu loh. Bahwa apa yang dikatakan Nadiem ini juga memungkinkan untuk dia akhirnya dihukum. Bahkan tuntutannya tidak main-main, ini lebih tinggi, 18 tahun kalau nggak salah ya. Iya. Nanti coba dilihat di sana. Bahkan tuntutan uangnya ini nilainya triliun, bukan miliar lagi. Nah, tapi Nadiem pun mengatakan uang segitu pun dia tidak memiliki. Yang artinya dia merasa bahwa vonis ya ini sebenarnya adalah 15 tahun. Tetapi Nadiem mengatakan banding. Dan gak lama setelah itu, para netizen langsung mengomentari kenapa kok para Dewan Hakimnya ini langsung berdiri meninggalkan. Biasanya kan mendengarkan dulu bagaimana perasaan terdakwa ya di sini ya. Langsung perasaan kolektif yang ada di seluruh masyarakat Indonesia, terutama millennials dan Gen Z ini langsung menghujat hakimnya. Dan ya walaupun setelah itu jaksa penuntut umum juga bersumpah bahwa mereka mengikuti apa yang mereka yakini secara nurani mengerjakan tugas mereka, tapi ini tetap tak ayal menimbulkan satu kegaduhan dan juga hujatan dari netizen yang bahkan sampai saat ini, sehari setelahnya ini tidak berhenti. Tapi Knight of Cups, kita lihat bahwa ini tidak bisa dilihat cuma dari kacamata hukum saja, tetapi kita juga harus melihat ini dari kacamata bagaimana perasaan bangsa ini. Dan ini tentu saja akan mengakibatkan hal-hal yang akan terjadi jika ternyata ya anak-anak muda yang produktif, yang juga kalau boleh kita bilang di sini itu melek sosial media, kalau mereka merasakan ini, maka ini harus juga direspon oleh petinggi negeri ini, dan tak lain tak bukan adalah Pak Prabowo Subianto. Itu yang saya lihat. Jadi vonisnya Nadiem ini benar ada unsur politik juga di dalamnya kalau secara. Nah, kalau saya sih merasa ada, tetapi kita bertanya-tanya kepada siapa? Karena seperti dijelaskan atau ditegaskan oleh Profesor Mahfud MD, Nadiem ini tuh bikin marah siapa sih? Nadiem ini nggak punya musuh politik. Berbeda dengan ya politikus-politikus, kita tahu Tom Lembong kan mendukung Anies Baswedan. Hasto Kristianto nggak usah ditanya lah ya. Kita tahu dia anti dengan Jokowi dan yang lain-lain. Tapi Nadiem ini mau sama siapa? Bahkan dia pun seorang birokrat baru. Seseorang yang baru memasuki dunia kepejabatan. Itu baru ya 5 tahun ke belakang ini saja, belum pernah sebelumnya. Bahkan kalau dilihat dan menilik apa yang membuat masyarakat Indonesia ini lebih marah adalah karena latar belakangnya yang berhasil memberikan atau mendukung
atau mendirikan sebuah aplikasi yang akhirnya memberikan pekerjaan walaupun ini non formal ya, karena kan nggak ada sikapnya itu kontrak atau THR atau apa, tapi ini 100 juta. Diklaimnya sebanyak itu. Dan inilah yang terus kemudian menjadi sebuah bola liar yang diperbandingkan sehingga siapapun mendukung Nadiem itu pasti langsung menutup telinga dan menutup mata akan penjelasan dari jaksa penuntut umum. Padahal untuk apapun itu kita harus tetap mendengarkan karena sejatinya nggak mungkin dong. Anggap saja kalian yang nggak percaya bahwa pengadilan ini sikapnya itu fair, tapi saat itu dibuat itu juga harus mengandung hal-hal yang meyakinkan gitu loh, seperti itu. Tapi kan sebenarnya yang dipermasalahkan itu adalah di satu sisi ya mungkin banyak yang mendukung seorang Nadiem Makarim juga karena dia seorang teknokrat, maksudnya bukan memang berdarah murni politisi gitu Mas, dan pada akhirnya dia justru malah dijerat hingga 15 tahun. Sedangkan kalau diperbandingkan sama netizen ini, koruptor-koruptor yang justru berasal dari kalangan politisi nggak pernah dijerat selama itu begitu. Nah, ini kan juga sesat pikir netizen, terutama anak-anak muda. Artinya apa? Saya tidak mengatakan apa yang kalian pikirkan itu benar atau tidak, tapi cara atau kerangka berpikirnya itu salah. Jika kita bicarakan Nadiem, ya kita bicarakan Nadiem dulu. Ini benar atau tidak? Sama seperti saat saya dapat ide dari Bu Brigjen Hasri, ahli forensik nomor 1 di Indonesia. Nah, beliau mengatakan bahwa saat seseorang pernah melakukan kejahatan terus kemudian pernah dihukum, nggak terus saat kemudian ada sebuah kejadian jahat, kita bisa menuduh dia tanpa ada proses peradilan terlebih dahulu. Maka semuanya tetap praduga tidak bersalah, tapi juga tidak harus kita artikan orang ini nggak mungkin melakukan kegiatan dosa atau melakukan kejahatan. Apakah orang kaya tidak akan melakukan kejahatan? Mungkin. Apakah seseorang yang lulusan Harvard tidak akan melakukan sebuah kejahatan korupsi? Ya mungkin. Apakah seorang Nadiem tidak mungkin melakukan kejahatan? Semua orang mungkin, saya pun mungkin. Korupsi terutama, ini adalah hal yang terus kemudian harus juga kita lihat. Tapi kan sekarang ini kan semuanya itu seperti FOMO, fear of missing out. Dan orang-orang tuh ikut-ikut tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya nggak mau berlama-lama di sini, karena kita sudah melewati titik di mana Nadiem akhirnya sudah divonis. Nah, yang ingin saya lihat di sini adalah 10 tahun biasanya kalau kita mendengarkan kasus divonis 10 tahun. Itu artinya biasanya mereka akan banding dan dapat bisa jadi itu setengahnya, 5 tahun. Dan 5 tahun kalaupun banding lagi itu akan bisa dapat 2 tahun atau 3 tahun maksimal. Nah 3 tahun sejatinya nggak akan 3 tahun juga, tapi akan melalui proses berkelakuan baik dan sebagainya. Paling lama 1 tahun dia akan keluar. Tapi cap pernah menjadi napi. Ini akan menjadi satu ya penilaian yang berbeda kepada siapapun ya. SKCK-nya kan juga pasti akan berbeda ya. Betul ya SKCK ya? SKCK, walaupun Nadiem nggak tahu ya butuh SKCK apa. Kayak enggak ya. Nah, tapi kembali di sini, Nine of Cups ini kita ingin katakan bahwa apapun yang terjadi ini nggak bisa kita lepaskan dari ya kenyataan tadi bahwa nggak terus kalau orang pernah melakukan kebaikan, orang ini nggak mungkin melakukan kejahatan. Gitu. Sebenarnya Pak Prabowo bakal turun tangan di mana di kasus ini? Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ini politis dan ini pasti akan menyangkut juga kepercayaan para anak-anak muda generasi penerus ini yang aktif ya dan yang terdekat ini, mereka akan jadi pejabat, mereka akan jadi ya siapapun yang ada di sini nanti, maka kita akan lihat bahwa Pak Prabowo akan lebih mempedulikan itu dan sebenarnya menyelamatkan Nadiem. Bahkan saya katakan ini lebih diperlukan dibandingkan menyelamatkan Hasto Kristianto atau Tom Lembong. Karena ya apapun yang akhirnya terjadi, upaya Nadiem untuk bisa menunjukkan bahwa ya dia ini adalah seseorang yang terus kemudian menjadikan dirinya ini sebagai contoh atau sebuah panutan ini lebih berhasil dibandingkan usaha apapun dari jaksa ini berusaha untuk menunjukkan dia ini bersalah. Anggap kata pun Nadiem ini bersalah, anggap saja seperti itu ya. Kerugian sekian ratus miliar ini pun, ini sejatinya masih lebih kecil dibandingkan jika anak-anak muda dan generasi penerus kita ini nggak percaya lagi sama pemerintahan. Maka saya melihat bahwa Pak Prabowo, jika dia tidak membeli kesempatan ini dengan menjadi pahlawan, dan lalu akan membebaskan Nadiem Makarim, maka ini adalah sesuatu yang akan nggak terjadi lagi. Tapi kalau beliau melakukan ini, maka mungkin beberapa demo ke belakang beliau akan lebih bisa tahan ya, bisa lebih memakai rompi anti peluru. Dan saya katakan ini di luar apakah benar, salah, sah atau tidak, tapi ini adalah satu langkah yang jika Pak Prabowo ini artis, saya manajer ya, saya akan menyarankan beliau untuk melakukan itu tadi. Walaupun memang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD jika ternyata Presiden keseringan melakukan ini. Ini kalau udah 3 kali ya, sama satu wanita lagi kalau nggak salah siapa Rita siapa atau siapa gitu. Nah, saya melihat bahwa ini akan jadi presiden yang buruk karena seperti Prof. Mahfud MD katakan seakan-akan nanti orang-orang ini akan kalau dituduh sesuatu, mereka mainkan isunya di sosial media, mendapatkan sebuah dukungan kolektif dari masyarakat, lalu presiden akan memaafkan. Seakan-akan cuman
begitu saja itu selesai. Ini yang bahaya. Mas, tapi kan di satu sisi juga kita tahu ya, antara Pak Prabowo ini juga mungkin kalau kita bisa bilang di pemerintahannya dia ini, atau mungkin waktu dia menjabat saat ini yang kita rasakan, memang sangat agresif terhadap para koruptor. Atau mungkin bisa saja jangan-jangan kasus Nadiem ini untuk menunjukkan bahwasanya pemerintah ini tidak tebang pilih menangkap seseorang yang memang diduga atau mungkin sudah didakwa berkorupsi. Sebagai seorang raja, seorang pemimpin, dia sejatinya memang harus menunjukkan sikap dan sifat yang seperti itu. Menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya teman, tidak ada yang namanya lawan. Kalau dia berbuat kesalahan, dia akan babat juga. Dan ini sejatinya adalah langkah yang mungkin ingin ditunjukkan. Tapi ya, jangan Nadiem lah yang dijadikan, ya dia ini ningrat dari kecil, ya kan, sekolah badannya pun nggak terlihat ringkih seperti itu gitu loh. Yang kalau memang, mungkin kemarin sebenarnya Mas Hasto ini lebih tepat gitu kalau mau dijadikan, tapi Mas Hasto bukan itu ya, bukan satu ini ya. Ya mungkin Sylvester Matutina. Itu juga harus diperjelas apakah benar dia bersalah, jika iya kenapa nggak segera dihukum gitu. Rasman Nasution nggak termasuk ya? Itu urusannya Mahfud Mantaris. Nah tapi yang saya ingin perjelas di sini adalah ini adalah satu hal yang ya kalau Pak Prabowo nggak memberikan atensi ini amat disayangkan. Dan saya melihat bahwa ya tadi nilainya yang kalau ternyata ini benar dikorupsi gitu, ini nggak ada apa-apanya deh dibanding uang yang harus dikeluarkan atau kerugian yang akan kita harus tanggung di masa depan jika ternyata generasi muda ini sudah nggak percaya lagi sama pemerintahan. Pak Prabowo ini harus turun tangan untuk membebaskan atau mungkin bisa mengurangi masa tahanannya aja menurut Mas Dim. Saya pikir pasti pengennya akan membebaskan. Tapi ya tadi, karena Prof. Mahfud MD sudah katakan juga ya, masyarakat juga tahu lah ya. Kalaupun jadi pahlawan terus kan nanti ketahuan juga gitu loh. Nah, jadi mungkin mengurangi atau mungkin akhirnya yang paling penting di sini, coba betul atau tidak, harus merehabilitasi. Jadi mungkin agar Nadiem nanti apapun yang akan dia lakukan sekeluar dari tahanan ini, nggak terus akhirnya menjadi musuh yang akan jadi satu ya duri di dalam daging. Ya kita tahu bahwa ya Nadiem ini walaupun dia seseorang yang mungkin ya kalau dibilang kan bukan orang lapangan, orang di belakang meja dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang di belakang meja atau di depan komputer atau laptop saat ini seperti peretas situs NASA atau Pentagon. Itu anak-anak kutu buku yang di pedesaan yang kita nggak pernah tahu, tapi dengan teknologi yang luar biasa akan bahkan bisa menggulingkan sebuah departemen atau satu lembaga mata-mata yang ada di Amerika. Dan mungkin juga kalau ini tetap dibiarkan akan menjadi presiden yang buruk yang bahkan bisa menggulingkan pemerintahan. Saya harap ada sebuah atensi karena saya ingin bersifat pragmatis dan juga objektif di sini bahwa mari kita lupakan dulu siapa yang salah dan benar, tapi jika ternyata Pak Prabowo tidak turun tangan, maka saya pikirkan ini adalah sebuah langkah yang salah. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.